yang saya hormati Ibu Desi Suti Hestiana, perwakilan dari manajemen, Ketua Adaptif Normatif, dan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mendiseminasikan atau pengimbasan atau berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif yang nantinya akan kita rumuskan bersama yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, jadi di sini salah satunya adalah sebagai tugas kami dari para calon guru penggerak. Selama kurang lebih 2 bulan itu kita sudah mempelajari beberapa modul yang salah satunya adalah budaya positif. Nah, di sini kami akan menyampaikan terkait dengan budaya positif apa saja sih yang nantinya akan kita pelajari. Namun sebelumnya kita akan briefing terlebih dahulu. Saya akan mengetes konsentrasi karena ini sudah jam berapa ya Bapak Ibu, kira-kira masih konsentrasi atau tidak. Instruksinya adalah sebutkan warnanya. Apa Bapak Ibu? Sebutkan warnanya. Iya, silakan dilihat di depan Bapak Ibu. Disebutkan dengan cepat. Kuning. Putih. Putih. Ini warna apa, Bu? Putih. Warnanya. Warnanya kan merah putih. Enggak warna yang ditulisan itu. Allah Akbar. Ini baru ini bukan es breaking ini Mbak Deni. Debatan nih. Lagi tulisan. Ada yang tahu kuning. Buta warna gimana? Sudah sih Bapak Ibu? Oke. Oke. Yang pertama? Putih. Kuning. Enggak ini backdrop efek. Backdropnya apa backdrop? Instruksinya adalah sebutkan warnanya. Oke Bapak Ibu? Iya. Apa bang ngomong kan? Jadi warna nanti. Oh, sepertinya tidak muncul. Saya sudah ganti di sini tapi tidak muncul. Muncul. Tidak terlihat. Tidak muncul di layar. Baik, espriminya saya ganti. Kalau saya bilang botak, maka pegangnya kepala. Kalau saya bilang batuk, pegangnya mulut. Kalau saya bilang batik, pegangnya baju. Paham Bapak Ibu? Oke, saya akan tes sekali lagi. Kalau botak di kepala, batuk di mulut, batik di baju. Instruksinya lihat saya semua Bapak Ibu. Oke, batuk, batik, botak, batik, batuk, 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 botak, batuk, batuk, batuk. Oke, tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu. Iya. Kembali lagi. Bapak Ibu, sebelum saya membuat PPT ini ada latar belakang kenapa saya membuat terkait dengan diseminasi ini. Ada tujuan pendidikan yang kita ingatkan kembali dari Bapak Pendidikan Nasional kita. Belum muncul ya? Mohon maaf, operator bisa minta tolong dibantu? Ada yang perlu diatur kayak tadi. Colokan lagi, tak bagus.
Baik, Bapak Ibu, kita kembali lagi dari tujuan pendidikan yang diambil dari Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi garis besarnya adalah pendidikan itu adalah menuntun, ya Bapak Ibu, bukan kita harus memaksa atau mengarahkan mereka kemana, tapi kita harus menuntun. Artinya apa? Ibaratnya seperti anak kecil yang ketika mereka belum bisa berjalan, itu kan kita ajari dengan cara menuntun. Menuntun mengikuti arahnya mereka kemana, mau belok kanan ya belok kanan, belok kiri, tidak bisa kita paksakan harus berlari, harus jalan cepat, tidak, tapi kita hanya menuntun. Nah, kurang lebih juga seperti itu tujuan pendidikan yang seharusnya kita terapkan kepada anak-anak, tidak bisa kita paksakan. Selanjutnya, budaya positif yang akan kita pelajari pada hari ini itu ada 6 budaya positif. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih budaya positif itu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah beberapa yang nantinya akan kita pelajari, Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan kebajikan universal, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia dan restitusi posisi kontrol guru, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, yang pertama perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah ini dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak, menciptakan lingkungan yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bermain cobalah buka. Tidak usah dibaca, saya akan kasih skenario-nya. Jadi silakan Bapak Ibu genggam tangan seerat mungkin. Nanti ada berpasangan dari salah satunya, ada yang bertugas untuk membuka. Nah, silakan berpasangan Bapak Ibu. Oh yang Iya. tulisannya nggak bagus itu. Kak Bagus dengan Bu Nidia, silakan. Bu Desi dengan Bu Nika, Rahayu dengan Bu Rizka. Oke. Boleh nanti yang membuka banyak orang. Kita lihat kita kira-kira seberapa kekuatannya dia untuk bisa mempertahankan genggamannya, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, skenario-nya adalah genggaman ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus kita pertahankan. Ya, Bapak Ibu silakan bayangkan apa sajalah itu sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga yang harus dipertahankan. Tapi di sekeliling Bapak Ibu itu banyak sekali yang mau mencoba untuk harus dibuka. Saya harus minta sesuatu yang ada di dalam genggaman itu. Entah itu dengan cara membujuk, menggelitik, atau kamu punya uang berapa baru saya buka misalnya, atau memang dia benar-benar bisa mempertahankan. Dengan cara apapun silakan diraih temannya supaya tangan dalam genggaman itu bisa terbuka. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Iya, silakan boleh dicoba. Cobalah buka. Masa aku sama bukan tidak. Oke, baik Bapak Ibu. Ada yang sudah terbuka? Iya, Bapak Ibu. Dari skenario tadi, saya akan kembali ke pertanyaan ya. Apakah Anda sebagai yang membuka tadi, sebagai yang mempertahankan genggamannya tadi ya, atau bagi si pembuka membuka kepalan tangan Anda? Nah, tadi ada tidak yang dengan merelakan, bahkan nggak saya paksa pun saya akan membuka, ada yang seperti itu, atau justru dengan berbagai macam pengaruh dari siapapun saya akan tetap mempertahankan
genggaman saya ini. Ada Bapak Ibu? Ada. Baik. Pasti semuanya ada yang merasa mempertahankan ini adalah prinsip saya. Ini adalah sesuatu yang harus saya jaga. Tidak boleh untuk dibuka oleh orang lain. Pasti ada. Nah, apakah Anda atau yang tadi membuka itu menutup kepalan tangannya? Kalau misalnya memang dengan sengaja menutup kepalan tangannya, ya kembali tadi bahwa dia memang benar-benar mempunyai prinsip tadi ya Bapak Ibu. Namun ketika memang dia membuka kepalan tangan ataupun menutup, pasti ada alasannya masing-masing. Terkadang ada kondisi tertentu yang memang dia ini adalah prinsip saya atau dengan sengaja membukanya. Tapi sepertinya Bapak Ibu tadi semuanya mempertahankan kepalan tangannya supaya tidak terbuka, meskipun dengan ada yang cara dipaksa, ada yang digelitikin gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, dari perubahan paradigma belajar yang diambil dari teori Dr. William Glasser ini perlu kita ketahui, jadi ilusi guru mengontrol murid itu sangat tidak dibenarkan. Dari skenario tadi kita bisa lihat bahwa yang ada kontrol diri yang bisa membuka ataupun menutup genggaman itu siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang bisa menggenggam ataupun melepaskan genggaman kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika memang orang lain mau memaksa dan lain sebagainya, tapi kalau kita punya prinsip, maka genggaman itu akan tetap terjaga. Tapi kalau misalnya kita memang ikhlas gitu ya Bapak Ibu, tanpa dipaksa pun juga dia akan membukanya. Nah, begitu juga kembali dengan murid Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid itu sangat tidak dibenarkan. Jadi sebenarnya murid itu mereka bisa mengontrol diri sendiri tanpa adanya mungkin nanti larinya kepada peraturan kelas ataupun yang ada di sekolah begitu ya Bapak Ibu. Tanpa kita memberikan peraturan kepada murid, kalau misalnya murid itu dengan menyadari, dengan meyakini bahwa itu adalah suatu kebutuhan, itu adalah suatu keyakinannya dia akan melakukan sendiri tanpa kita harus suruh. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya murid itu punya kontrol juga tanpa harus dengan paksaan orang lain. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini perlu kita luruskan juga ya Bapak Ibu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, sangat tidak dibenarkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Untuk selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini kita belajar tentang disiplin itu apa dulu, terkait dengan arti disiplin. Disiplin berasal dari kata bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau misalnya di dalam kelas anak-anak kita disiplin, anak-anak kita nurut, patuh, itu kan pasti ada rasa nyaman ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan masuk di kelas yang susah dikondisikan begitu. Ibaratnya kita mau masuk kelas aja udah ngomong gitu ya Bapak Ibu, iya apa enggak? Iya, mengumpulkan motivasi terlebih dahulu untuk mau masuk kelas itu harus mempersiapkan dulu gitu. Berbeda dengan ketika kita menghadapi murid-murid yang di dalamnya itu sudah tercipta disiplin, anak-anaknya nurut, patuh, karena disiplin itu kan identik dengan kenyamanan, kepatuhan begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal secara utuh itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif. Semoga Bapak Ibu kedepannya tidak menjadi
hal yang asing dengan kalimat-kalimat ini ya, karena ini yang akan selalu melekat dengan pendidikan kepada anak-anak. Nah, sebelumnya kita akan nyanyi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Kalau misalnya nyanyi kita melakukan oke, hijau, merah. Silakan Bapak Ibu, kita bisa berdiri. Kita jadi anak-anaknya kan dulu ya Bapak Ibu. Iya. Kita akan menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Di dalamnya apa saja? Siapa tahu dengan kita bernyanyi Bapak Ibu jadi hafal semua. Biasanya kalau dia hafalin kan nggak hafal, tapi dengan bernyanyi jadi hafal. Ya Bapak Ibu, bisa kita mulai. Suara kamu jelek, gue lempar kamu. Ya, itu adalah profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu yang harus kita tanamkan pada diri anak didik kita. Kita lanjutkan. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki motivasi terhadap perilaku yang akan dilakukan. Apakah motivasinya dari dorongan orang lain atau dari dia sendiri? Nah, nanti kita lihat apa saja motivasi yang ada di perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah motivasi eksternal. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, biasanya kan mohon maaf nih kalau ada sosialisasi di luar misalnya ya, ada undangan yang di SPT-kan gitu. Nah, biasanya ada salah satu Bapak Ibu guru yang mungkin memiliki motivasinya agak lain. Biasanya di sana ada transformnya, semangat dia ikut kayak gitu ya. Tapi ya mungkin banyak juga yang Bapak Ibu guru merasa termotivasi karena saya membutuhkan ilmunya, jadi saya harus hadir. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Selanjutnya saya mau bertanya terlebih dahulu dengan Bapak Ibu, setuju atau tidak jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Yang kedua, setuju atau tidak pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, ini salah satu positif juga ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Enggak. Oh tidak ya. Oke, mungkin ada yang setuju juga. Mungkin Bapak Ibu punya alasan masing-masing. Mungkin lihat kondisi juga ya Bapak Ibu. Bagaimana anaknya yang diberikan penghargaan gitu. Bagaimana anaknya yang diberikan hukuman, penghargaan, pujian dan lain-lain, melihat kondisi anak dan lingkungan. Selanjutnya di sini kita akan lihat
hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nanti lebih dari ini ada yang namanya restitusi Bapak Ibu. Nah, tapi kita belajar terlebih dahulu terkait dengan hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Dari hukuman yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kita perlu ketahui apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Yang nantinya kita terapkan kepada anak ini bagusnya yang mana? Apakah hukuman atau konsekuensi? Jadi kita harus bisa membedakan. Nah, ciri-cirinya kalau untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Biasanya kalau misalnya ngasih hukuman kepada anak-anak ya Bapak Ibu, itu kan ada rasa terpaksa mereka untuk melakukan. Karena apa? Biasanya hukuman yang dimunculkan oleh Bapak Ibu gurunya itu adalah salah satu sesuatu yang menyakiti mereka. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi ketika guru memberikan hukuman kepada anak, itu seorang anak akan merasakan tidak nyaman. Apalagi sampai dia diberikan hukuman di depan teman-temannya gitu ya Bapak Ibu. Masuk kelas terlambat, langsung dimarahi pada saat itu juga di depan kelas, makanya kamu terlambat. Kita tidak memberikan ruang kepada mereka kenapa alasannya begitu. Langsung suruh berdiri di depan kelas, langsung pegang telinga misalnya. Nah, itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Kalau untuk konsekuensi, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, tidak nyaman untuk murid atau anak jangka panjang. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau untuk konsekuensi, ini biasanya sesuatu yang akan kita lakukan itu sudah menjadi keyakinan ya Bapak Ibu ya, yang sebelumnya itu sudah kita diskusikan bersama anak. Biasanya kalau hukuman pada saat itu juga muncul, tapi kalau konsekuensi itu terjadi karena sebelumnya kita ada diskusi dengan anak, begitu. Kesepakatan. Iya, dan kesepakatan. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, terlepas dari perbedaan agama, suku, dan negara. Nah, keyakinan kelas ini biasanya kita buat pada saat awal kita masuk kelas Bapak Ibu, di awal pembelajaran semester seperti itu. Kita membuat keyakinan kelas, biasanya kita namanya kontrak belajar. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tidak harus diterapkan dengan guru wali kelas, tapi bisa Bapak Ibu guru mapel menerapkan juga, membuat keyakinan kelas apa saja yang harusnya kita sepakati bersama di dalam pembelajaran itu. Nah, ini akan sangat baik jika kita nanti terapkan, membuat keyakinan terlebih dahulu, keyakinan kelas. Bedanya dengan peraturan apa? Kalau peraturan itu biasanya kita buat sendiri, kemudian nanti kita informasikan kepada anak-anak. Peraturan di kelas kita A, B, C, D, E, nah semuanya sudah tertata rapi, kita tinggal informasikan, tapi kita yang membuat. Kalau keyakinan kelas berbeda dengan peraturan, keyakinan kelas itu kita melibatkan anak-anak untuk membuat peraturan kelas. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak semua yang ada di kelas kita libatkan untuk membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas apa saja, dan kita memberikan ruang kepada mereka. Silakan memberikan masukan, argumen, tanggapan apapun itu yang kalian inginkan dalam pembelajaran ini, seperti apa pengennya. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan gitu? Karena dengan keyakinan kelas ini salah satunya akan anak didik merasa dilibatkan bahwa saya adalah salah satu bagian dari proses ini begitu. Ada rasa pengakuan, ada rasa penghargaan gitu. Jadi sebaiknya kita menerapkan di keyakinan kelas, bukan di peraturan. Selanjutnya, nah ini adalah
beberapa dokumentasi saya mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini banyak sekali not-not catatan ya Bapak Ibu dari anak-anak masing-masing mengungkapkan pembelajaran apa yang diinginkan. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 anak yang dilibatkan, tapi semua anak diajak untuk pengennya kelas ini seperti apa. Jadi dari not ini kemudian sudah terkumpul, tugas kita adalah merumuskan dari yang sudah ada dari anak-anak itu kita ubah jadi kalimat positif. Nah, itu yang namanya keyakinan kelas. Karena biasanya kalau anak-anak itu kan memberikan argumen tanggapan, nah kalimatnya masih negatif ya Bapak Ibu. Misalnya tidak boleh membuang sampah gitu ya Bapak Ibu, tidak boleh tidur di kelas. Nah, itu kan namanya masih kalimat negatif. Tapi dari kalimat negatif itu tugas kita untuk meluruskan kembali menjadi kalimat positif. Agar apa? Agar mereka melaksanakannya juga tidak menjadi terbebani. Merasa ini adalah keyakinan saya yang saya buat sendiri, ya berarti harus kita laksanakan sendiri. Ada rasa keterlibatan. Ini adalah salah satu pembentukan di keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nanti kita akan belajar bersama ya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa saja keyakinan kelas yang kita buat dari awal itu di pertengahan pembelajaran bisa kita ubah dengan kesepakatan bersama, dengan melihat kondisi pada saat itu juga, kondisi anaknya, kondisi kelasnya, kondisi lingkungannya bagaimana, begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari keyakinan kelas. Ini beberapa contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama dengan murid-murid di kelas. Salah satunya ada saling menghormati dan menghargai satu sama lain dan tidak membuli. Nah, ini nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya adalah saling menghormati dan menghargai. Kemudian ada juga murid, salah satu murid yang usul, datangnya tidak boleh terlambat. Nah, ini nilai kebajikannya adalah kehadiran. Penjabarannya, apa keyakinan yang harus disepakati? Datang dan selesai tepat waktu pada saat pembelajaran. Untuk yang jujur, siswa harus berani merangkul kesalahan dan menghidupkan kejadian dengan jujur. Kemudian menggunakan ponsel, itu menggunakan HP atau gadget jika diizinkan oleh guru. Nah, ini biasanya diawali dengan kalimat-kalimat negatif Bapak Ibu. Biasanya mereka dilarang menggunakan HP. Nah, ini kewajiban kita untuk meluruskan dari kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya ya seperti ini. Menggunakan HP atau gadget jika diizinkan oleh guru. Nah, ini kan kalau kita amati dari kalimat ini akan lebih terkesan sejuk gitu ya Bapak Ibu. Berbeda dengan dilarang menggunakan HP. Berbeda dengan menggunakan HP atau gadget jika diizinkan oleh guru. Nah, ini tujuan kita meluruskan dari kalimat negatif yang ada di peraturan menjadi keyakinan bersama. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Jadi tanpa kita sadari, kita ini sebagai manusia punya kebutuhan dasar yang tanpa kita sadari biasanya di keseharian kita melakukan ini ada kebutuhan yang harus kita cukupi, ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, ini ada 5 survival itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau untuk kebutuhan bertahan hidup itu apa Bapak Ibu? Kalau kita sebagai manusia, makan, minum, tempat tinggal ya Bapak Ibu, itu adalah bahagia, betul. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga kebutuhan untuk cinta kasih atau diterima. Dan kebutuhan penguasaan
Ini adalah kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Jadi kita butuh pengakuan dengan keberadaan kita. Selanjutnya kebutuhan atas kebebasan. Ini adalah kebutuhan akal pilihan. Kemudian yang terakhir kebutuhan kesenangan, bahwa kita pengennya juga bahagia, kita happy, kita senang, itu adalah salah satu kebutuhan juga. Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Selanjutnya di sini ada kasus. Saya bacakan skenarionya. Ibu Ratna, guru wali kelas 10 di SMK Y, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Teddy. Beberapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan Teddy yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ratna, apa yang akan Anda lakukan? Nah, saya mau tanya dulu nih kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kasus seperti ini, ada salah satu anaknya yang suka maksa minta bekal temennya, kira-kira Bapak Ibu akan melakukan apa? Kak beliin. Masya Allah, baik sekali. Oke, gimana Bu Rayu? Ya dipanggil dulu anaknya. Kenapa kalau sebenarnya alasan dia tidak Iya, mau bekal? Iya, Kan tidak masak. betul. Kalau dari Bu Rahayu dipanggil anaknya dulu, dilihat apa alasannya, begitu ya Bu Rahayu ya? Iya. Kalau dari Pak Bagus tadi mau beliin nasi langsung ke kantin, Masya Allah baik sekali beliau, hatinya mulia sekali, langsung dibelikan. Oke. Iya. Bapak Ibu, kita akan menganalisis terlebih dahulu. Sebenarnya Teddy tadi itu kebutuhannya apa yang harus dipenuhi? Iya Bu, silakan. Kebutuhan apa yang sebenarnya Teddy butuhkan, Teddy inginkan? Ternyata ada 5 kebutuhan, semuanya ini masuk Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan yang diinginkan sama Teddy. Setelah kita menganalisis, yang pertama, ada Teddy, ada Dodi. Kita jadikan satu Teddy ya Bapak Ibu. Teddy lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka ini termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Survival atau bertahan hidup. Karena dia lapar, ya mau gak mau langsung sikat samping kanan kirinya untuk paksa minta makan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, Teddy merasa hebat karena temannya merasa takut dan menuruti keinginannya. Ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Penguasaan. Dia merasa di kelasnya merasa paling hebat, semua orang harus menuruti apa keinginannya. Nah, selanjutnya teman Teddy jadi memperhatikan Teddy. Dengan Teddy meminta, itu kemudian temannya akan memperhatikan dia, kasih makan gitu kan Bapak Ibu. Nah, ini termasuk kebutuhan apa? Iya, perhatian ya, kasih sayang. Betul. Selanjutnya Teddy merasa bosan karena selalu dibawakan bekal yang sama. Nah, ini termasuk kebutuhan kebebasan. Jadi ternyata nih Pak Bagus, ternyata dia itu bukan nggak bawa bekal atau nggak bawa sarung, dia bawa bekal, cuman dia bosan. Karena sama ibunya mungkin dibawanya digoreng terus begitu ya, atau telur ceplok gitu ya. Jadi dia bosan. Tapi Pak Bagus sangat baik sekali, dia nggak melihat dia bawa bekal atau nggak, langsung aja dibelikan gitu. Selanjutnya, Teddy hanya iseng dan menikmati wajah teman-temannya yang kesal. Nah, ini adalah kebutuhan kesenangan. Jadi ternyata dia hanya iseng Bapak Ibu, dia bukan lapar, bukan memang dia pengen minta, tapi karena dia iseng. Ada rasa senang ketika dia melihat teman-temannya itu jengkel gitu. Jadi dia ada rasa senang. Nah, siapa ya? Ini anaknya sukanya jahil gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Dan tanpa kita sadari kita pun juga seperti itu. Yang kita lakukan ini adalah ada salah satunya dari kebutuhan 5 dasar yang ada di sini. Selanjutnya kita masuk pada restitusi, posisi kontrol. Saya jelaskan terlebih dahulu. Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah dengar dengan kata restitusi? Ada konstitusi. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar bersama.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dan bisa menjadi tolak ukur posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu kita sebagai guru yang kita terapkan kepada anak-anak selama ini masuk di posisi kontrol yang mana? Nanti kita sambil refleksi diri kita sendiri, kita masuk di yang mana, posisi yang mana. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini biasanya langsung pada saat itu juga. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran terlambat, misalnya di gerbang udah dicegat sama yang karena udah ya tim keamanan ya biasanya di gerbang sudah dicegat, sudah tahu biasanya anak itu terlambat, jadi di gerbang sudah ancang-ancang. Apa yang kamu lambat lagi? Nah seperti itu kan, sudah nggak boleh masuk lagi. Kan kemarin sudah dikasih kesempatan dan lain sebagainya. Nah itu namanya dikasih hukuman sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua sebagai membuat rasa bersalah. Nah ini biasanya dengan kata-kata yang membuat mereka itu merasa bersalah dengan kita. Kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, itu namanya membuat rasa mereka bersalah. Kemudian yang selanjutnya posisi kita sebagai teman. Ini biasanya lebih friendly gitu ya dengan anak-anak, tapi tetap dengan ada batasan. Ini biasanya ayolah lakukan demi bapak ibu gitu. Biasanya lebih santai begitu ya bapak ibu, memposisikan kita sebagai teman untuk mereka. Kemudian posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya agak lebih tegas ya Bapak Ibu. Kalimatnya misalnya, kamu sudah tahu belum peraturannya? Apa konsekuensinya? Nah kurang lebih seperti itu. Selanjutnya sebagai manajer. Biasanya kalau manajer itu kan sebagai pemimpin ya Bapak Ibu, jadi lebih bijaksana. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Nah jadi lebih bijaksana. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Kira-kira selama ini yang Bapak Ibu sudah terapkan ketika menghadapi anak-anak yang mungkin bermasalah, biasanya seringnya di posisi yang mana Bapak Ibu? Sebagai penghukum, ada yang sebagai teman juga, atau ada yang sudah menerapkan sebagai manajer luar biasa. Lima-limanya sudah dilakuin di depan gue. Oh iya betul sekali. Kalau misalnya semuanya sudah dilakukan ya memang terkadang melihat kondisi siswa ya Pak Bagus ya. Ada yang siswanya memang harus diterapkannya sebagai kita sebagai penghukum ya harus dihukum. Kalau misalnya kita bisa dengan ngobrol sebagai teman ya diterapkan sebagai teman. Mungkin ada yang menerapkan semuanya, sudah menerapkan semuanya. Tapi setidaknya untuk ke depan kita sebagai guru bisa menerapkannya di sebagai manajer, teman, atau sebagai pemantau gitu ya Bapak Ibu. Sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah kita buang dulu begitu Bapak Ibu. Selanjutnya restitusi posisi kontrol, ini biasanya kalimat yang digunakan sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu biasanya kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi saya, gitu ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau sebagai manajer, biasanya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini jadi lebih bijak. Kemudian jika sebagai pembuat rasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini jadi pilihan-pilihan kata yang bisa kita terapkan kepada anak, kira-kira mana yang lebih pas, lebih baik, supaya apa yang kita terapkan kepada anak itu mendapatkan dampak yang positif, dampak yang baik, bukan justru malah membuat mereka down, mereka jadi berpikiran negatif kepada kita, mereka malah motivasinya jadi berkurang gitu. Karena pada tujuannya adalah pendidikan itu kan kita menuntun ya Bapak Ibu, tidak bisa memaksakan mereka. Selanjutnya untuk segitiga restitusi, jadi yang saya jelaskan tadi, jadi penerapan segitiga restitusi ini untuk menumbuhkan kedisiplinan positif pada murid.
Jadi ketika kita menghadapi murid-murid yang bermasalah, jadi sebenarnya ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Cuman kan biasanya mungkin selama ini ada yang ketika menghadapi masalah langsung pada saat itu juga di kelas langsung dijudge, langsung dimarahi di depan anak-anak gitu kan, di depan teman-temannya gitu. Itu akan membuat mereka malah merasa down, membuat mereka malah merasa jadi kurang percaya diri dan lain-lain. Dan ternyata saya juga ini untuk pembelajaran juga bagi saya, dengan menghadapi murid-murid yang berproblem seperti itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa sih Bapak Ibu ini? Bagian dasar dari identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kita tahu anak-anak kita melakukan pelanggaran, kita tahu anak-anak kita melakukan kesalahan. Tapi dengan menstabilkan identitas ini akan membuat anak-anak menjadi ada kekuatan tersendiri. Jadi kita bukan memarahi, kita bukan menjudge, tapi kita memberikan kekuatan kepada kita dengan bahasa yang baik. Misalnya, manusia itu letaknya salah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan gitu. Bukan hanya kamu saja, tapi ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kan ada kekuatan untuk mereka. Kemudian dengan kalimat-kalimat positif yang lainnya, misalnya saya memanggil kamu di sini itu bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi bersama. Gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi, guru hendaklah memahami bahwa tindakan yang dilakukan murid untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mendasari tindakan murid berbuat kesalahan. Ini biasanya kita mencari tahu kesalahan itu tapi dengan kalimat yang lebih positif. Kita tanya dulu, alasannya kenapa kok misalnya dia sering terlambat, kenapa kamu sering terlambat. Kita kan tidak tahu, siapa tahu bannya bocor, siapa tahu dia berangkat dari rumah sakit malamnya habis rawat ibunya dan lain sebagainya. Kita tahu cari alasannya dulu kenapa dia melakukan pelanggaran. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan kita sudah belajar terkait dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi sebelum pembelajaran akan lebih baik kita itu membuat keyakinan kelas dengan anak-anak yang sudah disepakati bersama. Nah, itu akan menjadi acuan mereka untuk menerapkan pembelajaran insya Allah lebih efektif. Dengan ada pelanggaran seperti ini kita bisa mengingatkan kepada mereka. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan yang sudah pernah kita buat dulu? Misalnya begitu. Kalau misalnya di dalam masuk kelas itu harus datang tepat waktu dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat cuplikan terkait dengan penerapan segitiga restitusi ini ya. Saya sudah pernah mencoba dengan anak-anak pada saat PTA dulu. Itu dia melakukan kesalahan. Pada saat PPA saya lihat, jadi ini bukan di skenario ya Bapak Ibu, tapi dia memang benar-benar melakukan kesalahan ketika saya sedang keliling tenda, seharusnya dia jadwal tiket, tapi dia justru malah tidur-tiduran, bukan membantu temannya. Nah, ini adalah praktik saya pada saat menerapkan segitiga restitusi dengan anak yang bermasalah. Operator bisa dibantu, kenapa tidak muncul? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, jadi dari skenario anak yang melakukan pelanggaran tadi ya, seharusnya dia membantu temannya untuk melaksanakan piket, membantu temannya memasak, tapi justru dia malah tidur-tiduran. Nah, ini ada anaknya, kemudian saya panggil, bukan saya tegur di tempat yang sedang banyak teman-temannya, tapi saya panggil di ruangan tersendiri supaya lebih intens komunikasinya, begitu Bapak Ibu. Saya terapan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, apa tadi yang pertama Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Jadi saya memberikan penguatan kepada anak tersebut terlebih dahulu. Yang pertama, memberikan penguatan. Jadi saya berikan kepada dia bahwa saya itu juga pernah melakukan kesalahan sebagai manusia, maka itu adalah hal yang wajar. Tapi bagaimana dari kesalahan itu kita bisa belajar, bisa memperbaiki lebih baik lagi. Setelah kita sudah menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi kesalahan. Kita mencari tahu alasannya kenapa. Ternyata anak tadi yang bermasalah tadi, dia menjawab kalau dia capek, dia merasa malas, mager biasanya kalau bahasanya anak-anak sekarang. Jadi setelah saya cari tahu kenapa alasannya tidak mau membantu temannya, dia katanya mager, males, capek setelah kegiatan gitu. Nah, dari situ kita bisa memberikan penguatan, kemudian mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah pernah disepakati, yang sudah pernah dibuat. Kamu ingat tidak keyakinan yang sudah pernah dulu kita buat? Nah, seperti itu. Keyakinannya apa? Yang membantu sesama, gitu, bergotong royong. Nah, itu yang dimunculkan Bapak Ibu. Jadi tidak langsung menjudge, manggil, kemudian langsung menyalahkan, tidak. Nah, ini penerapan disiplin budaya segitiga restitusi ya Bapak Ibu, nanti bisa diterapkan kepada anak-anak ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah. Jadi akan lebih baik lagi kalau kita itu mencari dulu alasannya kenapa kok dia melakukan pelanggaran itu. Tidak langsung kita marahin, langsung menjudge di tempat, apalagi di depan banyak teman-temannya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita cari alasan terlebih dahulu dan mengkomunikasikannya lebih intens dengan komunikasi berdua, gitu Bapak Ibu. Baik, saya di sini agar lebih paham lagi ya Bapak Ibu, saya akan minta Bapak Ibu untuk menskenariokan praktik segitiga restitusi. Nanti di sini ada sebagai guru yang memberikan pengarahan kepada anaknya. Kemudian ada anak yang melakukan pelanggaran. Saya minta di sini muridnya Pak Bayu Marizal. Iya. Kemudian gurunya saya minta Pak Bagus. Alah, selesai kamu murid. Tapi tetap dengan kalimat yang ada di sini Bapak Ibu, jadi tidak bisa keluar dari skenario agar Bapak Ibu yang lain juga mengerti dan paham yang seharusnya dilakukan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Pak Bagus bisa mendekat di sini kursinya, boleh? Berat. Ini pengen beda. Satu-satu. Coba dilihat Bapak Bayu sebagai guru ya. Murid. Oh, sebagai murid itu di situ namanya Karin. Karin ya, tapi diganti namanya Bayu. Kemudian Pak Bagus di sini namanya Meniki, nanti bisa diganti Mister Bagus. Ya, bisa boleh. Kalau kata juga Mister Bagus adik Bayu. Yang ini. Nah, yang sama. Silakan Pak, di sini Pak. Biar Bapak Ibu yang lain juga lebih paham. Mic-nya bergantian, Bapak Ibu. Jadi Pak Bagus sama Pak Bayu ini akan menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi anak yang bermasalah itu harusnya seperti apa komunikasinya, gitu ya Bapak Ibu. Silakan bisa disimak, nanti dipahami dan bisa kita terapkan bersama. Silakan Pak Guru. Murid yang tidak mengerjakan tugas pada
Langsung aja. Pada hari Senin, ini Iya, apa di bacakan dulu. Mam Niki mempunyai jadwal mengajar bahasa Inggris di kelas 10-4. Namun ia harus menghadiri rapat di yayasan. Mam Niki memberikan tugas agar kelas tidak kosong. Keesokan harinya, Mam Niki mengoreksi tugas para Maria kelas 10-4. Mam Niki mendapat satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Maria. Dilihat dari buku kehadiran di kelas, Maria masuk pada saat itu. Maka pada saat jam istirahat, Mam Niki memanggil Maria untuk klarifikasi. Oke, bisa dimulai. Oke. Selamat siang. Saya duduk dulu. Skenario-nya ini duduk ini. Kami ada duduknya. Silakan duduk. Aku sudah. Selamat siang, Mam Niki. Bagus, Mister Bagus. Mister Bagus. Selamat siang, siswa Bayu. Silakan duduk. Ada apakah Mister Bagus memanggil saya? Menurut pendapatmu, mengapa kami dipanggil dengan Mister Bagus? Kurang tahu, Mister. Apa mungkin berkaitan dengan tugas kemarin ya, Mister? Bener. Lanjut. Ya benar. Tapi memang saya tidak mengunggulkan. Benar apakah betul kemarin kamu masuk sekolah? Iya, Mister. Saya masuk. Tetapi memang saya tidak mengumpulkan tugas. Maaf ya, Mister. Oke Bayu, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Mister. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Lantas bagaimana denganmu? Apa alasanmu tidak membuat sedemikian? Saya lelah dan mengantuk, Mister. Soalnya malamnya saya nonton film sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk, Mister. Baiklah Bayu, tapi kamu ingat tidak kesepakatan keyakinan kita di kelas? Masih, Mister. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinanmu atau belum? Belum, Mister. Keyakinan kelas yang mana? Coba. Selalu bertanggung jawab, Mister. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk permasalahan ini? Iya, Mister. Yang pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Mister dan akan mengumpulkan besok. Baik, Mister Bagus mengapresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Mister. Permisi. Ya, terima kasih teman-teman untuk Bapak Bagus dan Bapak Bayu yang sudah menerapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu, demikian tentang penerapan segitiga restitusi ketika kita menghadapi anak yang bermasalah. Harapan saya semoga bisa diterapkan dengan Bapak Ibu semua yang ada di kelas ataupun ketika ada kasus-kasus di luar kelas seperti itu. Jadi bukan langsung menjas atau menyalahkan atau memarahi, tapi dengan beberapa tahapan yang tadi Bapak Ibu. Demikian mungkin ini saja yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Semoga harapannya Bapak Ibu kedepannya bisa mengikuti jejak kami juga, persiapan sebentar lagi pendaftaran CGP. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa lulus dalam pendaftaran CGP. Harapannya kita bisa bersama dan berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif yang lebih baik, yang lebih efektif lagi di sekolah kita. Cukup itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan sejawat dari Ibu Deni Yudaningsih. Sangat mengapresiasi kegiatan hari ini. Dari desiminasi ini saya sangat termotivasi dan ingin belajar lebih maksimal untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Semangat selalu Bu Deni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan sejawat Ibu Deni Yudaningsih. Saya sangat mengapresiasi kegiatan pada hari ini. Dari desiminasi ini saya sangat termotivasi dan ingin belajar lebih tentang menerapkan budaya positif. Dari pembelajaran pada hari ini saya mendapatkan ilmu bahwa kita sebagai pendidik tidak boleh memberikan hukuman kepada peserta didik dalam bentuk apapun, dan digantikan dengan segitiga restitusi. Terima kasih.